Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Untuk pecinta sepak bola bagaimana? Papa masih mengantuk. Ini saya mengambil di jam 8.20 pagi ya, di hari apa ini? Hari Selasa ya. Selasa tanggal 30 April 2024. Situasinya seperti apa nih pemirsa? Suasana hati. Apakah setelah menerima kekalahan dari Uzbekistan, kondisinya kita harus siap untuk menghadapi Irak ya, untuk perebutan posisi ketiga. Oke. Cukup. Kita lanjut dulu pemirsa. Kita akan menyaksikan bersama-sama bahwa informasi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, pada Jumat lalu pemirsa, di Penlock Tambahan itu ada pembayaran untuk satu bangunan yang ada di area ini. Maka saya ingin menyampaikan untuk Penlock Tambahan yang kita saksikan pada hari Selasa ini, maka menyisakan dua bangunan lagi ya. Hanya menyisakan dua bangunan lagi, dan bangunan-bangunan yang ada saat ini sedang kita saksikan satu demi satu sudah mulai ditinggalkan oleh pemilik rumahnya ya. Jadi akan mungkin dalam pekan ini sepertinya, setelah saya koordinasikan ke pihak kontraktor pelaksana, kemungkinan dalam pekan ini maka akan segera untuk dibongkar pada bangunan-bangunan yang saat ini kita saksikan ya, jika memang kondisi cuaca iklim juga bagus ya. Nah, ini seperti yang bisa kita saksikan ya, sebelum kita berkeliling di area Tol Cijago. Nah, ini yang kita saksikan, ini beberapa bangunan-bangunan yang nantinya ini akan dilakukan pembongkaran ya. Akan dilakukan pembongkaran pada area ini pemirsa. Maka bangunan-bangunan ini nantinya akan tidak ada ya. Hanya menyisakan dua bangunan lagi yang belum dibayarkan atau prosesnya belum selesai. Kita saksikan juga di sini pemirsa, ada ekskavator juga yang sudah mulai bekerja, karena memang titik yang di ujung sana yang sudah mulai dikerjakan pemirsa. Nah, dua bangunan itu termasuk bangunan ini pemirsa. Ini adalah satu bangunan juga yang belum dibayarkan tapi terus berproses. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan cepat, sehingga bangunan yang terakhir yang menjadi titik di Penlock Tambahan ini juga bisa segera diselesaikan. Nah, ini pemirsa, untuk bisa disaksikan oleh pemirsa semua. Ini adalah yang menuju ke Penlock Tambahan pemirsa. Situasinya kita terbang rendah ya, sengaja saya terbangkan rendah untuk bisa melihat secara langsung situasi terkini bagaimana area Penlock Tambahan yang menyisakan tinggal dua bangunan rumah lagi ya, dua bangunan rumah lagi yang belum dibayarkan. Mantap ya. Nah, ini adalah situasi pekerjaan yang ada di Penlock Tambahan pemirsa. Nah, nanti mungkin akan mulai masif tuh. Mungkin di pekan ini akan mulai dibongkar, terutama untuk bagian rumah-rumah yang sudah selesai dibayarkan. Nah, untuk pemirsa yang baru bergabung, ini kira-kira mau jadi apa nih Penlock Tambahan? Mohon maaf jika mungkin untuk sebagian pemirsa seolah terkesan mengulang, tapi terkadang masih juga jadi pertanyaan di kolom komentar. Maka saya akan mengajak kembali untuk melihat area penghijauan yang sudah selesai dilakukan. Jadi untuk pemirsa yang baru bergabung, nanti Penlock Tambahan ini akan dilakukan atau akan dikerjakan menjadi area penghijauan untuk ditanami pohon-pohon seperti yang bisa kita saksikan di layar video drone pada pagi hari ini ya, jam
setengah 9 pagi pemirsa. Situasinya seperti ini pemirsa kalau untuk yang mungkin baru bergabung ya. Nah, inilah area penghijauan yang bisa disaksikan baik dari ketinggian ataupun dari terbang rendah pemirsa. Jadi pohon-pohonnya sudah mulai terlihat menghijau. Nah, ini pemirsa ya. Nantinya akan menjadi seperti ini area penlock tambahan. Jadi bangunan-bangunan nanti semuanya tidak akan ada lagi. Di semua bangunan yang tersisa ini akan segera dibongkar, mungkin dalam waktu dekat. Dan catatannya tadi berdasarkan penyampaian dari kontraktor pelaksana ya, tergantung situasi kondisinya hujan atau tidak untuk melakukan pembongkaran bangunan-bangunan ya. Nah, inilah kita saksikan pemirsa. Ini adalah area penghijauan di gerbang tol Limo 2 dan juga main road tol Cinere Jagorawi seksi 3 ya. Situasi pagi hari kita saksikan dulu pemirsa. Situasi pagi hari kita coba intip bagaimana antrian kendaraan di sekitar gerbang tol Limo 2. Nah, ini seperti ini pemirsa. Nah, ini saya hanya menghimbau saja pemirsa semua, untuk para pengguna motor mungkin harap bersabar, karena kalau aktivitas yang dibiasakan seperti ini rawan sekali kecelakaan untuk melintas di menyeberang arus begitu ya. Nah, ini kita saksikan sejumlah motor menyeberang melalui jalur yang berbeda atau menabrak arus. Dan kebiasaan ini kemungkinan besar jika terus dilakukan itu berpotensi menyebabkan kecelakaan ya. Jadi kalau sudah kecelakaan, maka yang rugi adalah semua pihak, baik yang melakukan menyeberang arus atau juga kepada pengendara yang sudah tertib melewati jalur yang semestinya. Jadi ini adalah himbauan dari saya untuk pemirsa semua, bisa bersabar mengikuti rambu-rambu yang ada. Dan memang jalur ini kita harus dorong agar pemerintah Kota Depok ya bisa melebarkan jalur Limo Raya ini, karena akses jalan tolnya juga sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan ataupun ekonomi yang tinggi juga untuk masyarakat Kota Depok dengan adanya jalan tol, karena mempermudah aksesibilitas banyak hal. Dan mudah-mudahan itu dimanfaatkan dengan baik juga oleh pemerintah Kota Depok untuk mendukung, mensupport dari masyarakatnya untuk bisa menikmati sekitar yang ada di ruas jalan tol Cijago 3 ini. Begitu pemirsa ya. Nah, inilah situasinya di antrian gerbang tol Limo 2. Sekarang kita coba intip dulu bagaimana antrian di gerbang tol Limo 1 pemirsa. Ya. Tapi mungkin tidak terlalu padat karena ini udah cukup siang juga pemirsa ya. Jam setengah 9 lebih. Dan kalau kita saksikan seperti di layar video drone pagi hari ini juga penyempitan jalan ini juga menyebabkan adanya antrian kendaraan ya, antrian kendaraan. Nah, ini padahal jam segini nih udah tidak terlalu banyak kendaraan. Kalau lebih pagi atau lebih sore jam berangkat dan pulang kantor, maka bisa dipastikan di bagian ini mantapnya bukan main ya. Maka ini kita perlu dorong untuk pemerintah Kota Depok bisa melebarkan Limo Raya ya. Terutama di depan sana sebenarnya juga sudah lebar di area Samsat Cinere. Nah, tinggal bisa diteruskan menuju ke pintu tol Limo Cinere Jagorawi. Oke pemirsa, kita lanjut untuk melihat situasi lalu lintas ya. Setelah kita berhasil menyaksikan bagaimana perkembangan di penlock tambahan, sekarang saya akan ajak melihat bagaimana
volume lalu lintas, woi, luar biasa ya. Volumenya apa ini istilahnya ya, mungkin ya, ramai lancar ya. Kalau kita mengutip bahasa-bahasa lalu lintas, maka bisa kita saksikan ini adalah kondisi yang ramai lancar. Ramai lancar di hari Selasa pagi di kedua arah, baik menuju bandara ataupun dari arah bandara menuju ke arah Jagorawi. Nah, seperti ini pemirsa, situasi yang memang kita saksikan. Ini ramai lancar. Nah, ini saya dulu menyarankan ambil paling kanan untuk dari arah Jagorawi menuju ke arah bandara. Untuk saat ini saya tidak menyarankan mengambil posisi paling kanan, karena ini paling kanan ini sekarang cuman ada satu gardu. Yang ada dua gardu justru berada di lajur ini nih. Kedua dari paling kanan yang kita saksikan ini mendapatkan dua gardu di depan sana, ya. Sedangkan yang ini sudah dirubah lagi, ya, sudah dirubah lagi. Desain dari gerbang tol Limo Utama berbeda dengan saat pertama kali dibangun. Maka di sini saya ingin menyampaikan saran kembali untuk jika ingin mendapatkan gardu yang lebih banyak dan lebih cepat, maka ambillah dua dari sisi kanan untuk yang dari arah Jagorawi menuju ke arah bandara. Nah, sedangkan untuk yang dari arah sebaliknya ini bisa menggunakan paling kanan atau dua yang paling kanan, itu sama-sama mendapatkan dua gardu pemirsa. Nah, ini ya, sama-sama mendapatkan dua gardu. Jadi kalau mau cepat bisa ngambil yang paling kanan atau dua dari kanan yang dari arah bandara menuju ke Jagorawi. Nah, ini kita saksikan ada kendaraan yang mundur. Saya duga ini karena ada kendaraan yang mungkin tidak cukup saldo untuk melakukan pembayaran di gerbang tol Limo Utama, sehingga mobil tersebut memilih untuk mengganti lajur gardunya agar bisa lebih cepat melakukan transaksi pembayaran. Nah, maka saya mengingatkan kembali juga, menghimbau untuk pemirsa semua, sekali lagi untuk selalu mengecek saldonya dan selalu melakukan pengisian ulang terhadap saldo sebelum menggunakan jalan tol. Nah, inilah pemirsa situasi di Selasa pagi ramai lancar. Ini adalah perbatasan antara ruas tol Cinere Jagorawi dan juga tol Serpong Cinere. Ya. Oke, sekarang kita akan putar balik pemirsa. Kita akan putar balik dan kita akan melihat gerbang tol Limo Utama, Limo 1, Limo 2 dari ketinggian. Ya. Kita akan menyaksikan dari ketinggian. Nah, inilah pemirsa situasi gerbang tol Limo Utama, Limo 1, Limo 2 dari ketinggian. Volume kendaraan ramai lancar pemirsa. Dan saya akan mengajak pemirsa semua untuk menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Apakah di Simpang Susun Krukut juga situasinya ramai lancar atau bagaimana ya? Nah, nanti kita saksikan. Kita saksikan bagaimana situasi lalu lintas di Simpang Susun Krukut. Angin cukup kencang di ketinggian ya, karena ini saya terlihat berjalan sangat slow, padahal ini dengan kecepatan yang sudah saya gaspol ya. Karena menabrak angin, maka drone-nya berjalan seolah lambat ya. Ini adalah akibat dari angin yang kencang dan drone menabrak arus dari angin. Nah, seperti inilah pemirsa situasinya di Simpang Susun Krukut yang bisa dilihat atau disaksikan oleh pemirsa semua. Situasi yang ramai lancar
baik menuju ke arah ruas tol Jagorawi, ruas tol Depok Antasari ya. Baik yang mungkin pemirsa semua atau para pengguna jalan yang ingin bertujuan menuju ke arah Antasari ataupun ke arah Sawangan, maka kita bisa saksikan situasi yang ramai lancar ya. Nah, kita akan coba geser ke Simpang Susun Krukut. Apakah di Simpang Susun Krukut ini ada volume yang meningkat atau seperti ini saja situasi yang ramai lancar? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Iya, seperti ini pemirsa, situasi yang ramai lancar menuju ke Antasari lebih banyaknya, lebih ramainya. Sedangkan yang kita saksikan menuju ke Sawangan sepi, baik dari arah bandara ataupun dari arah Jagorawi. Yang menuju ke arah Antasari pada pagi hari ini cukup banyak, dan juga yang menuju ke arah bandara dari arah Jagorawi ataupun sebaliknya, ini juga kita saksikan ramai lancar dan tidak ada aktivitas untuk kemacetan atau antrian kendaraan. Oke, mohon maaf ini sinyalnya terputus. Sinyal terputus pemirsa, karena tadi ada truk yang lewat persis di depan saya. Oke, jadi saya cukupkan saja sekalian pemirsa. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan di video hari Selasa ini untuk pemirsa semua yang menginginkan informasi seputar pembangunan di Jalan Tol Cinere Jagorawi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan dukungannya, sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga untuk pemirsa semua yang sudah mengirim support thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.